Singgah sementara ke sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya memang mengundang banyak rasa penasaran. Tak jarang, berbagai kisah bersejarah dan kisah misteri menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya. Dan inilah beberapa kisah bersejarah penuh misteri yang sudah terangkum dan siap membuat kalian semua berdebar dalam legenda Sang Penunggu. Berwisata ke daerah pegunungan memang meninggalkan banyak kesan yang menarik. Sembari mengagumi pemandangan alam yang indah luar biasa, mendaki gunung juga bisa mengeratkan kerjasama tim. Tak jarang para pendaki membagikan pengalaman mendaki mereka dengan beberapa kisah-kisah mistis di balik indahnya pegunungan di Indonesia. Seperti salah satu gunung di daerah Malang, Jawa Timur ini, yaitu Gunung Butak. Gunung yang masuk gugusan Gunung Putri ini berada di perbatasan Kabupaten Blitar dan Malang. Meskipun tergolong cukup rendah di antara gunung lainnya di Jawa Timur, Gunung Butak juga menawarkan trek yang menantang. Gunung Butak ini merupakan gunung tipe stratovolcano atau gunung berapi komposit dengan ketinggian 2.868 mdpl. Gunung Butak memang bukan gunung yang cukup terkenal di kalangan para pendaki. Namun pesona keindahan sabana yang dipenuhi hamparan bunga edelweiss menjadi salah satu daya tarik para pendaki untuk singgah sejenak di sana. Karena memang padang savana ini memiliki tekstur dan bentuk tanah yang cocok untuk berkemah. Hamparan savana yang indah ini bisa disaksikan pada sekitar bulan Juli dan Agustus. Salah seorang pendaki awam yang penasaran dengan keindahan savana Gunung Butak ini pun mencoba untuk mengunjunginya bersama temannya. Pendaki ini bernama Polo dan Lomo. Polo sendiri berasal dari kota Jogja, sedangkan Lomo asli dari Surabaya. Singkat cerita, saat itu Polo sengaja datang ke Surabaya dan mengajak Lomo untuk mendaki Gunung Butak, sembari menghabiskan masa libur panjang kuliahnya. Mereka tiba di kawasan Gunung Butak sekitar pukul 1 siang. Mereka pun bergegas mencari tempat persewaan alat-alat gunung seperti tenda dan lain sebagainya. Sebab mereka dari Surabaya sengaja tidak membawa peralatan apapun. Usai mendapat peralatan, keduanya pun langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran. Untuk sampai ke puncak Butak dibutuhkan waktu sekitar 4 jam. Saat registrasi, petugas menyarankan agar berangkatnya lebih baik Jumat pagi saja, jangan Kamis malam. Apalagi hanya berdua. Namun karena sudah terlanjur sampai dan menyewa peralatan, mereka malas kembali ke Surabaya. Sudah kepalang tanggung. Akhirnya mereka berdua sepakat mulai mendaki pada pukul 6 sore. Sembari menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Namun karena terlalu asik ngobrol, mereka tidak sadar kalau ternyata sudah jam 10 malam. Mereka pun memulai pendakian. Meskipun hanya berdua, mereka memberanikan diri untuk memulai perjalanan mendaki perdana mereka. Kondisi saat itu sedang kabut tebal, ditambah lagi bertepatan dengan malam Jumat. Tetapi Polo dan Lomo tidak mengingat hal itu. Tak lama mereka berjalan, kejadian-kejadian mistis pun mulai berdatangan. Waktu awal berjalan, mereka langsung disambut suara macan mengaum. Entah itu benar atau tidak, yang pasti suaranya terdengar dari balik semak-semak yang gelap. Tak menghiraukan kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 4 pagi. Sampailah mereka di pos 3 pendakian Gunung Butak. Di sana mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pohon besar yang gosong bekas terbakar. Sesaat sebelum Polo terlelap, ia mendengar suara riuh rombongan wanita yang sedang mendirikan tenda bersebelahan dengan tendanya. Ia pun merasa tenang karena melihat ada rombongan lain yang tiba di sana. Saat matahari sudah muncul, Polo pun terbangun dan keluar dari tenda. Matanya mencari-cari rombongan yang datang tadi saat dia mau tidur.
Namun sejauh mata memandang, Polo tak dapat menemui satu pun pendaki lain. Polo pun langsung mengajak Lomo untuk bergegas melanjutkan pendakian mereka tanpa berani memberitahu kejadian yang dia alami. Namun kejadian yang tak disangka-sangka kembali menjumpai mereka. Dari tumpukan pohon-pohon roboh, Lomo melihat sesosok nenek memakai kain jarik sedang melintas. Dalam benaknya Lomo bertanya-tanya, mengapa ada nenek-nenek bisa sampai ke gunung hanya untuk mencari kayu bakar? Tak mau terlalu menghiraukan kejadian ini, Polo dan Lomo pun terus berjalan hingga bertemu dengan seekor gagak hitam. Burung gagak itu pun seolah memberikan isyarat kepada mereka untuk mengikuti burung tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengikuti burung gagak itu, hingga bertemu dengan 4 orang pendaki lainnya. Singkat cerita, Polo dan Lomo tidak saling cerita mengenai peristiwa-peristiwa mistis yang mereka alami selama pendakian. Setelah mereka akhirnya kembali tiba di pos pemberangkatan, mereka mencari warung untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Saat mereka asyik bercerita mengenai kejadian-kejadian mistis yang mereka alami selama pendakian, Bude penjaga warung pun ikut nimbrung dalam obrolan mereka, dan ia membenarkan di beberapa pos atau titik pendakian memang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Pengalaman yang dialami Polo dan Lomo pun memang sebelumnya sudah banyak dialami oleh para pendaki lain. Di antaranya adalah Pasar Setan yang berada di pos 3 pendakian, tepatnya di titik bekas kebakaran. Termasuk pohon besar di mana mereka mendirikan tenda pertama kali, dan Polo mendengar ramai suara orang mendirikan tenda. Bude itu juga bercerita mengenai burung gagak. Di Gunung Butak ada 2 macam. Pertama, gagak yang menyesatkan. Dan kedua, adalah gagak yang menunjukkan arah jalan yang benar. Lomo sangat bersyukur sebab saat itu mereka bertemu burung gagak yang menunjukkan arah yang tepat. Jika tidak, mereka pasti akan tersesat. Karena menurut penuturan Bude Warung, banyak yang disesatkan oleh burung gagak dan makhluk-makhluk lainnya di atas sana, karena perilakunya yang sembarangan dan tidak bertata krama. Bude Warung juga menceritakan kisah pendaki lainnya di rombongan itu, ada anggota ceweknya yang kena balasan dari penunggu di sini. Sebut saja cewek itu bernama Ami. Di tengah perjalanan mendaki Gunung Butak ini, Ami merasa pusing dan mimisan tanpa tahu penyebabnya. Ami dan teman-temannya pun langsung turun ke pos keberangkatan. Di sana, Ami diobati oleh salah seorang penjaga pos tersebut. Sembari jempol tangan dan jempol kaki Ami dipencet-pencet oleh petugas, Ami pun ditanya, "Tadi ngapain di atas sana, Mbak?" Ami mengaku dia hanya memberi makan monyet di atas sana. Penjaga itu pun bertanya lagi, "Yakin hanya itu?" Ami pun akhirnya mengaku kalau dia melempari monyet yang ia beri makan itu karena kesal. Monyet yang ia beri makan seperti senang dengan Ami dan mengikutinya terus dari pos 2 hingga ke pos 3. Menurut penjaga pos itu, ada sesosok makhluk tak kasat mata yang marah dan ikut menempel di Ami. Ia marah, tapi juga senang dengan Ami karena telah berbuat baik kepadanya. Penjaga pos itu pun berusaha mengeluarkan makhluk tak kasat mata itu dari tubuh Ami. Hingga akhirnya, tubuh Ami sudah tidak merasa berat dan mimisan lagi. Jalur Selatan merupakan salah satu jalur yang biasa digunakan pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka di daerah Jawa, terutama para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Saat melewati jalur selatan, pemudik akan melewati wilayah Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, yang merupakan jalur penghubung ke Kabupaten Garut maupun Tasikmalaya. Jalan Raya Nagrek sendiri memang dikenal sebagai jalan yang cukup berbahaya. Kontur jalan yang berbelok-belok dan turunan serta tanjakan curam membuat pengemudi harus ekstra hati-hati.
heran, tingginya angka kecelakaan di jalur ini pun tak dapat terhindarkan lagi. Selain karena kondisi jalan yang curam dan kontur jalan yang berkelok, masyarakat setempat juga meyakini adanya pengaruh dari sang penunggu jalur ini yang menjadi penyebab kecelakaan di jalur tersebut. Beragam makhluk tak kasat mata pun pernah diceritakan oleh beberapa pengguna jalan ini. Salah satunya adalah kisah yang pernah dialami oleh Bang Rahman, seorang supir truk kayu antar kota. Bang Rahman bercerita bahwa mesin mobilnya mendadak mati kala melintasi turunan Nagrek. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Beruntung Bang Rahman berhasil mengatasi kerusakan mesin yang tidak terlalu parah. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di ujung jalan, Bang Rahman samar-samar melihat seperti ada sesosok nenek sedang melambai-lambaikan tangan layaknya mencari tumpangan. Rahman pun menepi sejenak dan menurunkan kaca mobilnya. Namun belum sempat Rahman bertanya kepada nenek tersebut sudah melesat menghilang ke arah pegunungan. Ada salah satu mitos lama yang beredar di kawasan turunan Nagrek ini, yaitu mitos melempar rokok. Konon bila pengemudi melempar rokok jenis tertentu ke jalan sebelum melewati turunan Nagrek, maka mereka akan selamat melewati jalur maut tersebut. Rokok tersebut dipercaya sebagai tanda permisi kepada sang penunggu turunan Nagrek. Namun, semakin lama kepercayaan ini semakin menghilang dan hanya sedikit pengemudi yang melakukannya. Tidak hanya turunan Nagrek yang mempunyai kesan mistis bagi para penggunanya. Salah satu tanjakan yang juga terdapat di jalur selatan, tepatnya di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, juga menyimpan kisah mistis yang tak kalah menarik untuk disimak. Tanjakan Gentong, sebutan warga setempat untuk jalan menanjak sepanjang 500 meter dengan beberapa tikungan tajam ini, juga dikenal cukup angker. Kondisi tanjakan Gentong ini cukup curam dan tikungan yang tajam hingga membuat antrean kemacetan karena kendaraan harus berjalan merayap pelan. Terlebih lagi saat arus mudik Lebaran, volume kendaraan yang bertambah. Di balik kondisi tanjakan Gentong yang tidak kondusif ini, beredar kisah legenda di balik pembangunan tanjakan Gentong ini. Legenda tanjakan Gentong ini sering dikait-kaitkan oleh seorang sinden cantik yang dijuluki Neng Syarifah. Konon dulunya Neng Syarifah ini adalah seorang sinden berparas cantik dengan suara dan tariannya yang terkenal. Namun cerita soal Neng Syarifah pun berubah menjadi cerita menyeramkan. Ketika masyarakat Tasikmalaya digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan mengenakan kebaya lengkap layaknya seorang sinden di jembatan Sarongge di Kampung Gentong. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, Neng Syarifah sengaja dibunuh sebagai tumbal pembangunan jembatan Sarongge. Tak sedikit warga yang percaya karena kematian yang tak wajar, Neng Syarifah masih sering bergentayangan di sekitar tanjakan Gentong dan mengganggu para pengguna jalan. Seperti pengalaman Bang Noval, seorang pemudik asal Karawang yang memiliki pengalaman mistis saat melintasi tanjakan Gentong. Saat itu, Noval melintasi tanjakan Gentong sambil melamun. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Noval. Namun ada satu kejadian yang membuyarkan lamunan Noval kala itu. Sekelebat, Noval melihat sosok perempuan berbaju merah melintas di tanjakan tersebut. Tidak terlalu jelas seperti apa rupa dari sosok tersebut, karena memang Noval baru tersadar dari lamunannya. Noval langsung berdoa agar tidak diganggu oleh sosok yang tak sengaja dilihatnya itu, sambil memacu kendaraannya perlahan.
Kisah misteri lainnya di jalur Nagrek yang cukup terkenal ialah hantu narsis di terowongan Lingkar Nagrek. Pada awal berdirinya, terowongan tersebut kerap dijadikan lokasi selfie bagi sekelompok anak muda maupun pengendara yang melintas. Seorang remaja bernama Fitri yang pernah berfoto di jembatan ini pernah tak sengaja menangkap sesosok makhluk gaib saat sedang mengabadikan momen bersama keluarganya di terowongan tersebut. Setelah mereka berfoto, tampak sesosok makhluk halus yang ikut tertangkap kamera. Penampakan itu biasanya muncul setelah mereka meninggalkan lokasi. Karena itu, penampakan tersebut kerap disebut sebagai hantu narsis. Namun terlepas dari benar tidaknya mitos-mitos tersebut, tak ada salahnya bila kita meningkatkan fokus dan konsentrasi saat berkendara. Jangan sampai berkendara dalam keadaan kurang fokus karena sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Masih banyak legenda dan kisah mistis yang menarik untuk disimak. Pastinya akan membuat pemirsa semakin penasaran akan kebenarannya. Legenda-legenda yang masih menjadi misteri dan kisah mistis tersebut akan kembali sesaat lagi. Hanya di Legenda Sang Penunggu. Berwisata ke daerah Jawa Barat memang tidak pernah ada habisnya. Hampir berbagai jenis wisata terdapat di daerah Jawa Barat. Ada wisata alam, wisata sejarah, hingga wisata berbelanja. Wisata alam di daerah Jawa Barat merupakan salah satu daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Barat dikelilingi oleh kawasan pegunungan. Membuat udara di Jawa Barat masih terasa sejuk dan asri. Salah satu wisata alam yang patut dikunjungi oleh para pelancong yang ingin menikmati kesejukan sekaligus pemandangan alam yang indah adalah wisata air terjun atau curug. Beragam jenis curug terdapat di kawasan Jawa Barat, seperti Curug Luwi Hayojo, Curug Luhur, Curug Malela, Curug Bangkong, dan masih banyak lagi. Masing-masing wisata curug tersebut memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Seperti Curug Bangkong yang cukup terkenal akan legendanya. Asal-muasal penamaan Curug Bangkong ini mempunyai kisah legendanya tersendiri. Konon, dahulu kala dikisahkan, ada seorang pertapa yang berkunjung ke curug yang berlokasi di daerah Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan, Jawa Barat. Pertapa itu bernama Abah Wirya yang berasal dari daerah Ciamis. Abah Wirya datang ke daerah Kuningan memang sengaja mencari tempat pertapaan guna menambah ilmu kebatinan yang dimilikinya. Dalam pencarian itu, Wirya merasa terpanggil untuk melakukan pertapaan di sebuah air terjun yang ditemuinya tersebut. Tidak hanya melakukan mencari tempat pertapaan, dirinya juga akrab dengan masyarakat setempat dan mengajarkan cara membuat gula merah. Bertahun-tahun, Abah Wirya tetap melakukan aktivitas bersama penduduk sekitar. Namun karena panggilan batin yang dirasakannya datang lagi, Abah Wirya kembali melakukan pertapaan di dalam gua yang terdapat di balik air terjun. Setelah berbulan-bulan Abah Wirya bertapa, masyarakat mulai menjadi gelisah karena Abah Wirya tidak kembali ke desa. Karena merasa kehilangan tokoh yang dianggap berjasa tersebut, akhirnya masyarakat mencari Abah Wirya di Curug Bangkong, termasuk
memeriksa gua di balik air terjunnya. Namun, Abah Wirya tidak ditemukan. Setelah kejadian hilangnya Abah Wirya, masyarakat sekitar sering mendengar suara kodok di sekitaran curug. Padahal, sebelumnya tidak pernah ada suara kodok di area curug tersebut. Herannya, suara kodok tersebut menghilang saat didekati. Masyarakat setempat meyakini bahwa kodok tersebut merupakan jelmaan dari Abah Wirya dari hasil pertapaannya selama berbulan-bulan. Hal tersebutlah yang menjadi asal-usul nama Curug Bangkong, karena bangkong dalam bahasa Sunda sendiri memiliki arti kodok. Selain legenda asal-usul penamaan Curug Bangkong, curug ini juga menyimpan beberapa kisah mistis. Pada sekitar tahun 70-an, ada sebuah peristiwa mistis yang terjadi di curug ini. Konon, seorang warga setempat melihat cahaya terang benderang yang melayang-layang di sekitar areal Curug Bangkong. Cahaya itu lantas mendarat dan menghilang di sebuah makam keramat yang ada di sana. Rupanya makam itu adalah makam Pangeran Arya Salingsingan, seorang panglima kerajaan Talaga yang dipercaya sebagai salah satu tokoh agama yang berpengaruh di Kuningan, Jawa Barat. Air terjun ini juga sempat terkenal angker. Hal ini bermula dari anggapan orang-orang di masa lalu yang mengaitkannya dengan peristiwa ditemukannya orang mati di sana. Masyarakat menganggap kematian itu sebagai tumbal keangkeran dari curug tersebut. Menurut cerita salah seorang penjaga warung di Curug Bangkong, ada seorang pemuda bernama Yoyo yang tewas di Curug Bangkong dan jasadnya tak pernah ditemukan sampai sekarang. Imbas dari tewasnya Yoyo itulah yang akhirnya membuat para pengunjung Curug Bangkong dilarang mandi di curug tersebut. Selain itu, terdapat sebuah lubang misterius yang ada di balik Curug Bangkong. Pernah ada seorang pemuda yang penasaran akan kedalaman gua ini dan melakukan uji coba bersama seekor anjingnya. Sebagai uji coba, pemuda bernama Miska memasukkan seekor anjing ke dalam gua tersebut yang diikat oleh seutas tali. Setelah sekian lama ditunggu, tali itu kemudian ditarik. Namun ternyata anjing itu menghilang dan yang kembali hanya ikatan tali di leher si anjing tadi. Menurut cerita dari warga setempat, konon anjing itu dimakan oleh ular sanca kembang yang panjangnya mencapai 15 meter dan badannya sebesar paha orang dewasa. Banyak jalanan di Indonesia memiliki cerita mistis. Salah satu yang banyak diperbincangkan ada di sebuah jalan menikung di desa Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara yang sering disebut Tikungan Amoy. Jalan menikung itu merupakan tikungan yang sangat curam, sehingga banyak terjadi kecelakaan di sana. Sepintas, memang tikungan ini tak ada bedanya dengan tikungan lain di sepanjang jalan Medan Brastagi. Lokasinya juga cukup terbuka karena terletak dekat deretan sejumlah bungalow. Pada siang hari, jalanan ini banyak dilalui warga sekitar maupun para pelancong dari daerah lain. Namun ketika hari mulai sore menuju malam, situasi di tikungan berubah 180 derajat menjadi seram dan mistis. Karena banyaknya bermunculan cerita-cerita seram seperti sosok hantu perempuan yang kabarnya sering menampakkan diri ke sejumlah pengendara yang melintas di jalur ini. Tikungan yang satu ini dinamakan Tikungan Amoy lantaran menyimpan misteri yang dapat membuat bulu kuduk merinding. Dari cerita yang beredar, di tahun 1970-an terdapat sebuah peristiwa yang mengenaskan. Saat itu, ada sebuah mobil yang berisikan perempuan-perempuan keturunan Tionghoa yang sedang melaju di tikungan tersebut.
Namun naas, karena curamnya tikungan, membuat mobil tersebut hilang kendali dan jatuh ke jurang. Setelah kejadian tersebut, banyak warga yang mengaku melihat penampakan para korban di tikungan ini. Penampakan tersebut adalah sosok perempuan keturunan Tionghoa. Hingga akhirnya sejak itu, warga setempat mulai menamakannya tikungan Amoy. Dari sejumlah kesaksian, makhluk halus itu tidak pernah mencelakai pengendara yang melintas. Namun, cukup sering menampakkan diri hingga membuat para pengendara ketakutan. Ada kisah di mana saat pengendara melewati tikungan tersebut, mobilnya mengalami mati mesin. Namun yang mengagetkan adalah ketika ia menengok ke kursi belakang. Diceritakan kalau ia melihat sekumpulan wanita. Namun dalam waktu sekejap, wanita yang dilihatnya itu menghilang. Kejadian lain diceritakan juga oleh salah seorang pengendara bernama Rusli. Saat itu ia melewati tikungan Amoy. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berusaha menghentikan mobilnya. Pengendara tersebut pun berhenti dan memberikan tumpangan kepada wanita tersebut. Awalnya, pengendara tersebut tidak merasa ada yang aneh. Namun ketika tak sengaja melihat ke belakang mobilnya dengan kaca spion, ia pun langsung kaget dan ketakutan. Dan tak lama mesin mobil yang dikendarainya mendadak mati. Alhasil, karena ketakutan, pengendara tersebut pun langsung lari meninggalkan kendaraannya. Pengalaman serupa juga dialami oleh pengendara sepeda motor. Diceritakan kalau saat itu sang pengendara motor sudah tidak mampu menahan buang air kecil. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti sejenak tanpa mengenal tempatnya. Ia pun bergegas buang air kecil di antara pepohonan. Namun ketika selesai, betapa kagetnya ia karena tepat di depannya berdiri dua sosok perempuan yang berpakaian tradisional Tionghoa. Dengan spontan, pengendara motor tersebut langsung berlari ke sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut yang ternyata adalah tikungan Amoy. Percaya atau tidak, itu merupakan cerita mistis yang banyak dialami pengendara saat melintas di tikungan Amoy. Dan diharapkan para pengendara yang melewati tikungan ini tetap selalu berhati-hati, karena memang tikungannya memiliki kemiringan yang sangat curam. Masih banyak legenda dan kisah mistis yang menarik untuk disimak. Pastinya akan membuat pemirsa semakin penasaran akan kebenarannya. Legenda-legenda yang masih menjadi misteri dan kisah mistis tersebut akan kembali sesaat lagi. Hanya di Legenda Sang Penunggu. Waduk Jatiluhur merupakan waduk yang dikenal sebagai waduk terbesar di Indonesia. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Waduk itu difungsikan untuk membendung air Sungai Citarum. Selain itu, Waduk Jatiluhur juga difungsikan sebagai destinasi wisata bagi masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat dari luar Jawa Barat. Menurut legenda, hari demi hari, Waduk Jatiluhur semakin terkenal sebagai wisata di daerah Jawa Barat. Tidak hanya itu, Waduk Jatiluhur juga sangat terkenal dengan kisah mistis dan juga mitos yang melekat di dalamnya. Kisah misteri yang berkembang di Waduk Jatiluhur dan menjadi perbincangan masyarakat luas adalah tentang kisah Mbah Jawer, di mana pada zaman dahulu ada seorang suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun, namun belum dikaruniai buah hati. Tahun demi tahun mengarungi bahtera rumah tangga,
pasangan suami istri tersebut akhirnya memiliki anak. Menurut cerita, setelah anak yang ditunggu-tunggu lahir ke dunia, mereka pun begitu bahagia. Namun berdasarkan cerita, setelah kedua orang tua itu melihat dengan jelas bayi tersebut, rasa bahagia yang mereka rasakan seakan-akan lenyap seketika. Legendanya, bayi yang mereka tunggu-tunggu bertahun-tahun ternyata memiliki jengger di dahinya. Dalam bahasa Sunda disebut dengan jawer. Konon, melihat bayinya memiliki jengger, pasangan suami istri tersebut merasa malu. Karena menurut cerita, jengger yang ada di dahi bayi tersebut dianggap sebagai cacat fisik oleh orang tuanya. Rasa malu yang lebih kuat di dalam diri orang tuanya membuat mereka tega membuang bayinya dan menghanyutkannya ke Sungai Citarum. Menurut legenda, bayi tersebut pun terombang-ambing di Sungai Citarum hingga terbawa ke Waduk Jatiluhur. Legendanya ketika bayi tersebut ada di Waduk Jatiluhur, diceritakan bayi tersebut pun diselamatkan dan dipelihara oleh bangsa jin. Menurut kisah yang berkembang, bayi malang tersebut pun menjadi penghuni alam gaib. Dan legendanya, bayi tersebut menjadi penunggu alam gaib Waduk Jatiluhur hingga Sungai Citarum. Berdasarkan kisah yang beredar, bayi tersebut tumbuh dewasa hingga sudah menjadi kakek-kakek yang dikenal dengan sebutan Mbah Jawer. Seiring berjalannya waktu, ternyata Mbah Jawer masih menyimpan dendam kesumat karena kelakuan orang tuanya di masa lalu. Konon, Mbah Jawer kerap melampiaskan dendamnya kepada orang-orang yang menyeberangi Sungai Citarum yang merupakan bagian Waduk Jatiluhur. Di masa lalu banyak kisah yang beredar bahwa begitu banyak korban yang tenggelam di Waduk Jatiluhur. Legendanya, hampir tiap tahun Waduk Jatiluhur memakan korban. Konon, tim SAR sangat kesulitan menemukan korban tenggelam. Namun banyak cerita yang berkembang pada hari ketiga atau hari kelima setelah tenggelamnya korban, diyakini akan muncul ke permukaan waduk dengan sendirinya. Warga di masa lalu meyakinkan hal tersebut adalah kelakuan dari penguasa alam gaib yang ada di Waduk Jatiluhur. Legenda lain yang berkembang karena begitu seringnya Waduk Jatiluhur memakan korban, membuat masyarakat di masa lalu memutuskan untuk tidak menggunakan transportasi air bila ingin bepergian ke desa lain yang ada di seberang Waduk Jatiluhur. Konon, masyarakat lebih memilih menggunakan jalur darat agar terhindar dari gangguan Mbah Jawer, sang penguasa alam gaib Waduk Jatiluhur. Karena cerita yang beredar, salah satu pantangan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan dengan tidak menyeberangi Sungai Citarum yang merupakan tempat kekuasaan